Hari ini saya mau bicara tentang perbedaannya pemenang sama pecundang. Kenapa sih ada orang yang bisa jadi pemenang dan kenapa ada orang yang bisa jadi pecundang? Jadi kita lihat dulu ya beberapa perbedaannya. Pemenang rata-rata fokus pada solusi. Pemenang punya tujuan yang jelas. Pemenang pasti mencari lingkungan yang dapat memenangkan apa yang dia mau. Pecundang rata-rata mencari alasan. Pecundang hidup cuman buat hari ini saja. Pecundang membiarkan dirinya dibentuk oleh lingkungan di mana dia berada. Jadi kalau di lingkungan dia berada itu jelek, dia pasrah aja, dia ikutin aja apa yang terjadi. Jadi perbedaan dan antara pemenang dan pecundang yang sangat jelas ada di satu garis. Jadi garis itu cuma satu, garis nanti dibedain garis ke atas sama garis ke bawah. Nah, pemenang rata-rata mainnya di atas garis. Sedangkan kalau pecundang itu mainnya di bawah garis. Nah, kita bahas satu-satu. Apa bedanya atas garis sama bawah garis? Pemain yang di atas garis rata-rata punya tanggung jawab yang tinggi, punya akuntabilitas yang kuat, rasa memilikinya juga bagus. Tersenyum seperti saya, kemudian dia punya rasa syukur yang sangat tinggi, dan yang luar biasanya dia punya kesadaran untuk melakukan apapun juga dengan sangat kesadar. Jadi dia tidak melakukan sesuatu dengan tidak sadar. Sedangkan pecundang bermain di bawah garis. Nah, di bawah garis itu apa? Dia suka nyalahin orang, cari alasan, menyangkal, masa bodoh, iri, dengki, dendam, yang paling parah dipermalukan. Pertanyaannya sekarang ke semua yang mendengar hari ini adalah lebih mudah mana, main di bawah garis atau di atas garis? Jawabannya apa? Lebih mudah main di bawah garis. Contoh misalnya, kalau saya tanya kepada Anda, kenapa Anda terlambat hari ini? Kira-kira Anda akan menjawab apa? Ya gini Pak, macet Pak, menganterin anak dulu Pak, gantungin cucian baju dulu Pak. Itu semua alasan. Kalau saya rubah pertanyaan saya, apa yang bisa membuat kamu untuk bisa datang lebih awal? Beda bukan tanggapannya. Jadi kadang-kadang kalau Anda mendapatkan respons dari orang lain bahwa orang lain ini main di bawah garis, itu juga penyebabnya bisa jadi karena pertanyaan Anda juga memicu untuk mereka main di bawah garis. Jadi mudahnya untuk bisa main di atas garis itu apa? Nomor satu, ini kunci yang paling besar adalah milikilah tujuan. Perumpamannya gini, kalau seandainya ada seorang ibu yang saya tantang untuk bisa nyebrang dari satu meja ke meja yang lain. Kira-kira mejanya jaraknya cuma 5 meter. Jaraknya cuma 5 meter, tinggi mejanya cuma 1 meter. Ditaruh dengan sebuah papan yang tebalnya kira-kira tebal 30 cm. Saya percaya ibu itu pasti bisa nyebrang. Nah, pertanyaannya, apakah ibu itu tetap berani nyebrang di atas meja jarak 5 meter, tapi ketinggiannya sekarang 70 lantai? Dengan papan yang tadi yang sama dengan jarak 5 meter, tapi bedanya antara gedung 70 lantai dengan gedung 70 lantai. Otomatis semua orang akan mengurungkan niatnya, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat. Tujuannya jelas atau tidak dia mau nyebrang. Misalnya, saya tantang untuk bisa nyebrang, tapi dapat hadiah 1 juta. Kira-kira ibu itu yang tadi yang saya tantangin akan mau nyebrang atau tidak? Pertanyaannya bukan berani atau tidak, tapi mau nyebrang atau tidak dengan uang 1 juta kalau dia nyebrang. Jawaban yang sering saya dapatkan dalam semua pelatihan saya, jawabannya adalah 1 juta kurang Pak. Ya udah, saya tambahin 10 juta. Nah, 10 juta juga nyawa saya, masa harganya cuma 10 juta? 100 juta deh, saya tambahin nolnya satu lagi. Jawabannya juga masih kurang. 1 miliar pun, jawabannya mungkin udah mulai goyang. Mau nyebrang. Tapi ya tentu saja kalau hadiahnya 1 miliar, tantangannya lebih besar dong. Lagi musim hujan, anginnya kencang, kemudian banyak petir. Pertanyaannya ayo, apakah si ibu itu masih berani nyebrang dengan ketinggian 70 lantai, rentang 5 meter dengan papan 30 cm, ditambah dengan tantangan yaitu hujan besar, angin besar dengan petirnya banyak?
Jawabannya, ya enggak lah Pak, itu mah sama juga dengan namanya bunuh diri. Selanjutnya saya tanyakan dengan tujuan yang mungkin lebih jelas. Seandainya si ibu itu punya 2 orang anak dan anaknya masih balita. Satu umur 2 tahun, satu umur 5 tahun. Dan 2 orang anak tersebut ada di seberang gedung tempat ibu itu pengen pergi. Bayangin kalau anak Anda ada di seberang gedung tersebut dan lagi merangkak. Dan dia berjalan udah hampir dekat dengan papan. Kira-kira kalau Anda yang menjadi ibu tersebut, apakah Anda masih berpikir tingginya? Apakah Anda masih berpikir hujannya? Apakah Anda harus masih mau berpikir tentang petirnya? Tentu saja tidak. Anda akan langsung main di atas garis, Anda terobos, Anda lari untuk menyelamatin kedua anak tersebut. Jadi, tujuan yang jelas membuat orang akan mudah sekali main di atas garis. Bertemanlah, bergaullah dengan teman-teman yang juga dari lingkungan atas garis. Hindari semua lingkungan bawah garis, karena cepat atau lambat Anda pasti ke bawah arus. Jadi, coba ya kita lihat. Kalau kita di dalam satu lingkungan yang 50 orangnya semuanya main di bawah garis. Semuanya main nyalah-nyalahan, semua cari-cari alasan, semuanya udah pada dendam-dendaman. Kira-kira Anda yakin masih bisa main di atas garis dengan 50 orang tersebut? Yakin Anda masih bisa berkarya, bekerja di lingkungan tersebut? Jawabannya berat. Kalaupun bisa, energi Anda akan habis setiap harinya. Betul bukan? Jadi kalau seperti itu gimana dong? Nggak ada jalan lain. Bapak Ibu, cari lingkungan yang lebih baik lagi, yang bisa membantu Anda untuk fokus mendekatkan diri Anda kepada tujuan yang Anda inginkan. Jadi, bermain di atas garis akan memastikan keberhasilan Anda lebih dekat, lebih gampang dicapai. Kita tidak bisa bermain di 2 garis bersamaan, nggak bisa. Kita nggak bisa dengerin channel radio, katakanlah anak muda, dengan channel radio dangdut. Katakanlah yang satu pop, klasik, satu lagi dangdut. Anda nggak bisa mendengar 2 radio berbarengan. Setuju? Kalau 2 radio itu channelnya Anda nyalakan dua-duanya di 2 radio, kira-kira kuping Anda mau milih yang mana? Anda nggak bisa, percayalah. Anda pilih alasan atau Anda pilih tujuan. Lucunya, alasan itu kata lainnya adalah kebohongan yang direncanakan dengan baik. Luar biasa bukan? Jadi kalau Anda mau memberikan sebuah alasan, itu sebenarnya Anda udah merencanakan kebohongan dengan baik. Anda akan terus menemukan 1000 alasan untuk tidak mengerjakan apa yang harus Anda kerjakan. Jadi Anda cuma harus nemu satu tujuan kenapa Anda mau ngerjain. Jadi satu tujuan itu yang paling penting Bapak Ibu. Pilih tujuan. Pilih alasan, Anda yang milih. Tentukan pilihan Anda. Pilihan itu ada di tangan Anda. Jadi bukan di tangan orang lain, bukan di tangan lingkungan Anda. Pastikan Anda terus mempertahankan energi Anda di atas garis untuk mendekatkan diri Anda dengan tujuan Anda. Sekali lagi teman-teman, main di atas garis atau main di bawah garis itu pilihan kita. Oke? Jadi pastikan Anda terus menjadi pemenang dengan terus main di atas garis. Selamat pagi.